Bismillahi khairil asma. Bismillahi Rabbul ardi was sama. Bismillahi ya zal jalalil akbar. Yang kami muliakan pimpinan Pondok Pesantren Latansa. Yang kami hormati kepada asatiz dan ustazat. Dan yang kami banggakan seluruh santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Latansa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi marajal bahraini hadza adbun furaj wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijram mahjura. Walhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amma ba'du. Santriwan Dan santriwati Dewan Guru yang kami cintai, perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Tuhan semesta alam yang menciptakan jin dan manusia menjadi dua golongan, antara yang hak dan yang batil. dan manusia diciptakan oleh Allah bi ahsani taqwim, dengan sebaik-baiknya bentuk. Dan sebaik-baiknya manusia ialah yang mampu menjaga hawa nafsunya, Menjaga lisannya dan memperbaiki akhlaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya Al-Quran, pada surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkanmu, sesungguhnya jika kamu bersyukur maka nikmat Allah akan bertambah kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkarinya, sungguh azab Allah sangatlah pedih. Syakara, Shin Syakir, Kaf kiraman katibin. Radin Syakir, orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mendapatkan Kiraman katibin. Orang-orang yang mulia pasti akan mendapatkan Radin, orang-orang yang mulia dan senantiasa bersyukur kepada Allah akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. makan buah mangga. Makan buah kelapa. dicampur buah durian. Wahai para pemuda, ingatlah, ingat bahwa kejayaan Islam ada di pundak kalian. Perlu kita ketahui, ilmu yang dimiliki oleh seorang muslim tidak terhitung, Tidak ternilai. dan tidak ada ujungnya. Sehingga ilmu yang ada pada kita menjadikan kita hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, seorang muslim yang memiliki ilmu tidak hanya dilihat dari akhlak dan budi pekertinya saja, tetapi keilmuan yang ada pada diri seorang muslim dapat dilihat dari banyaknya manfaat yang ia berikan kepada umat. Seperti yang dikatakan dalam mahfuzat, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi sesama. Ulama mana yang tidak mau menerima santrinya
untuk mengabdikan diri kepadanya. Murid mana lagi yang tidak mau mengabdikan dirinya untuk guru kepada gurunya? Maka dari itu, berangkatlah kalian ke majelis-majelis ilmu, bukalah hati dan pikiran kalian untuk menerima cahaya kebaikan. Sesuai dengan janji Allah dalam kitabnya, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang menerima ilmu dengan ikhlas Sabar dan tawakal. Layaknya orang-orang yang beriman. Dan dijelaskan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fashuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepadamu, lapangkanlah majelis-majelis, maka lapangkanlah. Sesungguhnya Allah akan melapangkan dirimu. Dan jika dikatakan kepadamu, berdirilah kamu, maka berdirilah. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu. Dan Allah Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita cermati zaman sekarang. Banyaknya orang-orang yang berilmu namun tidak memiliki akhlak dan budi pekerti. Seperti banyaknya kasus korupsi yang sedang terjadi di Indonesia ini. Seiring berjalannya waktu, telah nampak oleh mata masyarakat perilaku-perilaku penguasa negeri yang hanya memikirkan kepentingan pribadi tanpa melihat rakyatnya dengan teliti. Apakah itu yang disebut dengan pemimpin yang disegani? Maka dari itu, untuk mewujudkan program Indonesia Emas pada tahun 2045, Kita sebagai santri harus menunjukkan segala potensi yang kita miliki. Santri bukan hanya berpeci tapi siap untuk berprestasi. Santri bukan hanya bersarung tapi siap untuk bertarung. santri bukan hanya bersorban tapi siap untuk berkorban. Genggamlah tanganku, ingatlah ucapanku. Aku percaya, kamu percaya, kita percaya. Bersama santri Satukan negeri untuk kehidupan yang lebih berarti. Inilah kita, santri juara, berprestasi untuk orang tua, untuk nusa dan agama. Ayo semua, ayo semangat, tunjukkan pada mereka santri untuk Indonesia. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.